Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayani Sariskala Aini, NIM 17101964 dari Prodi KAB. Di sini saya bersama rekan saya. Saya Noviani, NIM 17101688. Baik, dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang strategi bisnis, strategi teknologi informasi, dan hubungannya dengan strategi informasi sistem planning atau SISP. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu strategi bisnis, di mana pengertian dari strategi bisnis adalah berbagai macam upaya yang dilakukan supaya bisnis yang dijalankan bisa mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Di mana tujuan di sini yang dimaksudkan adalah mendapatkan pendapatan yang maksimal dan jangka panjang. Nah, strategi bisnis ini juga dapat diartikan sebagai upaya perusahaan dalam mengambil suatu kebijakan dan pedoman yang mempunyai komitmen dan tindakan yang terintegrasi. Hal tersebut dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis. Nah, selain pengertian, kita juga harus mengetahui prinsip dasar dari strategi bisnis, di mana dalam prinsip dasar ini ada 4 prinsip yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu dimulai dengan data. Dimulai dengan data di sini yaitu kita tidak bisa hanya mengandalkan insting untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Namun di sini juga harus ada teknik pengumpulan data untuk mengetahui fakta tentang bagaimana bisnis berjalan dalam kurun waktu tertentu. Dan yang kedua yaitu kita harus memilih pendekatan strategi bisnis yang mana yang akan kita gunakan. Yang pertama, di mana pendekatan strategi bisnis ini terdiri dari 2 analisa dan 1 teori. Di mana analisa yang pertama yaitu analisa SWOT. Analisa SWOT adalah suatu piranti analisa pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh berbagai organisasi atau perusahaan yang mempunyai keinginan adanya suatu penilaian terhadap rencana yang akan dikehendaki. Nah, yang kedua yaitu analisis SMART. Nah, di sini adalah yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengetahui dan juga menguji hasil kuantitatif dari keadaan suatu kegiatan. Dan yang ketiga adalah teori optimasi, yaitu suatu teori yang bisa dipakai untuk menilai pelaksanaan suatu penyelenggaraan kegiatan secara objektif dengan mengetahui keadaan dan permasalahan yang ada sekarang ini. Prinsip dasar dari bisnis strategi yang ketiga yaitu menentukan detail strategi bisnis. Jadi informasi yang dibutuhkan itu harus didapatkan secara detail. Jadi kita harus tahu secara detail apa sih permasalahan yang ada di dalam bisnis tersebut begitu. Dan prinsip yang terakhir atau prinsip yang keempat adalah mengevaluasi berdasarkan data. Jadi kita nggak bisa mengevaluasi sembarangan tanpa mengetahui tanpa berdasar dari data yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, selain itu, bisnis strategi juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada 3 yang saya ketahui di sini. Yang pertama pertumbuhan, dan kedua stabilitas, dan yang ketiga pembaharuan. Di mana pertumbuhan itu adalah pada satu organisasi atau perusahaan bagaimana caranya memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik dengan melalui bisnisnya saat ini atau dengan membuka bisnis baru. Dan yang kedua yaitu stabilitas, di mana strategi stabilitas adalah suatu strategi organisasi yang dimana organisasi terus melakukan apa yang sedang dilakukannya sekarang. Dan yang terakhir yaitu pembaruan, di mana strategi bisnis pembaruan yaitu suatu perusahaan harus melakukan pembaharuan dari strategi bisnisnya yang sebelumnya. Baik teman-teman, sekian presentasi dari strategi bisnis. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu strategi teknologi informasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Noviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi keunggulan teknologi informasi. Yang pertama, strategi biaya, yaitu menjadikan produsen dengan biaya yang rendah, memberikan harga yang lebih murah terhadap pelanggan, menurunkan biaya dari pemasok atau meningkatkan biaya pesaing untuk tetap bertahan di industri.
Strategi diferensiasi yaitu mengembangkan cara-cara membedakan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan terhadap pesaing sehingga pelanggan menggunakan produk atau jasa karena adanya manfaat atau fitur yang unik. Strategi inovasi yaitu memperkenalkan produk atau jasa yang unik atau membuat perubahan yang radikal dalam proses bisnis yang menyebabkan perubahan-perubahan yang mendasar dalam pengelolaan bisnis. Strategi pertumbuhan yaitu dengan mengembangkan kapasitas produksi secara signifikan, melakukan ekspansi ke dalam pemasaran global, melakukan diversifikasi produk atau jasa baru, atau mengintegrasikan ke dalam produk atau jasa yang terkait. Strategi aliansi yaitu membentuk hubungan dan aliansi bisnis yang baru dengan pelanggan, pemasok, pesaing, dan lain-lain. Baik, sekian materi dari strategi teknologi informasi. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu hubungan antara strategi bisnis, strategi teknologi informasi dengan strategi informasi sistem planning atau SISP. Baik, di sini saya akan menjelaskan hanya dua hubungan yang saya temukan dari strategi bisnis, strategi teknologi informasi dengan strategi informasi sistem planning. Yang pertama yaitu ketiga strategi ini masuk dalam satu pendekatan untuk menyusun strategi sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan. Hubungan yang kedua yang saya temukan dari tiga strategi ini adalah menyelaraskan strategi dan perencanaan strategis guna mempertahankan keunggulan kompetitif dari sebuah bisnis. Jadi, sebuah perusahaan membutuhkan keselarasan antara IT dengan strategi bisnisnya. Nah, perencanaan strategi IT merupakan langkah pertama antara proses dari sebuah sistem informasi perusahaan dan merupakan pedoman dari sistem informasi perusahaan serta dasar pelaksanaan dari sistem dari strategi bisnis tersebut. Baik, sekian dari video presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.